Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan kepadanya lah kita minta pertolongan dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu hari ini nampak ramai. Mudah-mudahan seperti ini terus selalu istiqomah untuk mendengarkan kajian-kajian kita yang kita adakan setiap hari Ahad. Kali ini akan diisi oleh Bapak Ustadz kita Didi Pilia. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Salawat dan salam marilah kita lamparkan kepada Nabi Ustadz Muhammad kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini juga kita akan mengadakan suatu hadiah atau kuis. Untuk itu mari kita simak, kita dengarkan kajian-kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang akan diberi pertanyaan oleh Bapak Ustadz kita dapat kita jawab dengan benar. Dan silakan membawa hadiahnya pulang. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Marilah kita mulai dengan baca basmalah kepada Bapak Didi Pilia. Kami ucapkan terima kasih dan silakan untuk memberi kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bapak-bapak dan ibu kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang, Rabb yang Maha berkuasa dan menguasai alam semesta ini, sebagai Rabb yang memberikan asupan kepada ciptaannya dan juga kemudian memusnahkan daripada ciptaannya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah kita dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Kita sudah sampai kepada bahagian daripada orang-orang munafik yang ada di Madinah, dan insya Allah kita cukupkan sampai di sana, sampai dengan kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentunya kita hari ini melanjutkan kepada yaitunya orang-orang yang ketiga yang ada di kota Madinah itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Jadi yang pertama itu adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang munafik, dan itu sudah kita sampaikan. Terus yang ketiga yang akan kita bicarakan pada malam hari ini tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi ini, kalau di dalam Al-Quran kita melihat, maka kita buka misalnya surah Al-Baqarah itu, Bu ya. Surah Al-Baqarah itu diawali daripada itu tentang orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, setelah itu orang-orang munafik, kemudian Allah memberikan perumpamaan tentang nyamuk, dan kemudian Allah juga memberikan penjelasan tentang penciptaan daripada Adam. Dan setelah Allah kemudian memberikan penjelasan tentang penciptaan daripada Adam itu dan pertaubatan daripada Nabi Adam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menerangkan tentang orang-orang Yahudi, dan Allah memanggil mereka dengan nama ya Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Bani itu keturunan. Israel itu dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba. Kalau itu bahasa Ibraninya, itu artinya adalah Tuhan atau Allah kalau menurut mereka bahasa Ibraninya. Jadi kalau misalnya ya Bani Israel, ketika Allah memanggil mereka itu, maka itu artinya panggilan wahai keturunan daripada hamba Allah. Sangat-sangat mulia panggilan kepada orang Yahudi. Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya, ketika beliau menafsirkan daripada kalimat ini, ya Bani Israel, wahai keturunan daripada hamba Allah, bukan hamba Allah. Maka kemudian Al-Imam At-Tabari menerangkan bahwasanya panggilan ini itu ditujukan kepada rahib-rahib atau pendeta-pendeta daripada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah di masa itu. Jadi panggilan ini ditujukan kepada mereka, dan mereka diingatkan bahwasanya mereka itu adalah keturunan daripada hamba Allah. Siapa hamba Allah yang dimaksud? Maka hamba Allah yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub. Siapa, Bu? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ayahnya Ishak. Ishak itu ayahnya Ibrahim. Semuanya keturunan Nabi ini, luar biasa ini. Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub. Yakub inilah Nabi yang dipanggil dengan Israel. Sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika kita mendengar kalimat tentang Yahudi di zaman sekarang, atau barangkali pikiran kita yang muncul begitu, maka kita harus menempatkan pikiran kita itu pada waktu yang berbeda gitu. Jadi kalau orang Israel di zaman dahulu sebelum kedatangan Nabi, maka mereka itu adalah orang-orang keturunan daripada Nabi Yakub. Dan mereka itu adalah orang-orang, kalau di masa Nabi Yakub, mereka orang yang mentauhidkan Allah di masa itu. Jadi kita harus menempatkan ini cara berpikir kita di masa itu dengan di masa sekarang. Karena kalau di masa sekarang kan orang-orang kalau demo itu mengatakan Yahudi laknatullah, Israel laknatullah.
Kalau orang sepintas mendengar kan kayak gitu Pak ya. Yang apa namanya, yang dimaksudkan daripada orang demo itu kan Israel, itu kan Israel yang hari ini yang ada di sana, bukan Israel Nabi Yakub, bukan. Jadi yang dikatakan dengan Israel yang laknatullah itu adalah Israel yang hari ini, yang sekarang. Jadi berbeda. Kalau Israel, Israel ya Bani Israel, yang dimaksud dengan di dalam Al-Quran di zaman dahulu itu adalah Nabi Yakub. Jadi kita membentangkan pikiran kita ke zaman dahulu. Nabi Yakub ini mempunyai 12 orang anak. Di antara anak beliau itu kita sepintas masuk ke sejarah masa lalu Pak ya. Di antara 12 orang anak beliau itu ada namanya itu Yahuda, itu yang dinisbatkan kepada orang Yahudi. Ada namanya Bunyamin, ada namanya Nabi Yusuf. Kalau kita buka kisah daripada Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, maka kisah itu adalah kisah yang paling indah di dalam Al-Quran. Kisah yang benar-benar terjadi, bukan kisah yang dibuat-buat, tetapi kisah yang benar-benar terjadi di zaman dahulu. Kisah tentang Nabi Yusuf. Ketika dia bermimpi dan kemudian dia menceritakan tentang mimpinya ini kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, jangan ceritakan mimpi engkau ini kepada saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara ini melihat Nabi Yusuf ini disayang sama ayahnya. Jadi kemudian saudara-saudaranya ini memasukkan dia ke dalam sumur. Mereka berencana untuk mau membunuh dia, tetapi salah satu rencana yang mau mereka lakukan adalah memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Orang bersaudara bisa seperti itu Pak di zaman dahulu. Seperti apa kehidupan persaudaraan di zaman dahulu Pak? Allahu a'lam begitu, kok sampai saudaranya sendiri tega begitu kan, memasukkan saudaranya ke dalam sumur gitu. Sehingga kemudian ada kabilah yang lewat yang hendak mengambil air, kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu apa namanya, tempat untuk mengambil air. Ketika ditarik ke atas, anak kecil yang berada di dalam sumur ini, bayangkan Pak, Bapak pernah masuk sumur lah. Saya pernah mencoba masuk sumur gali itu ketika menggali sumur untuk di rumah, masuk ke dalam yang ada 6 cincin kalau tidak salah. Ngeri rupanya di dalam itu Pak. Ini anak kecil dibiarkan selama berhari-hari di sana, sampai kemudian diambil oleh salah seorang kabilah yang lewat. Dan anak ini, kisah yang menakjubkan ini, dari anak yang direncanakan untuk dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, diambil oleh kabilah dagang, diperjualbelikan sebagai budak, kemudian masuk ke dalam istana. Di dalam istana kemudian diganggu oleh permaisuri raja, kemudian masuk ke dalam penjara. Dari penjara kemudian menaksir mimpi, kemudian dia diangkat menjadi orang penting di kerajaan. Setelah itu menjadi raja. Sangat menakjubkan, tetapi itu terjadi gitu. Itu terjadi. Maka setelah Nabi Yusuf ini diangkat dari dalam sumur itu dan diperdagangkan sebagai budak di masa itu, masuklah Nabi Yusuf ini menjadi perdagangan budak di negeri Mesir. Berapa jauhnya itu? Yakub itu ada dia di Yerusalem, di Palestina. Sementara Yusuf sampai ke negeri Mesir dan kemudian menjadi budak yang diperdagangkan, dibeli oleh seorang pembesar daripada kerajaan Mesir pada waktu itu. Maka tumbuhlah Nabi Yusuf di dalam istana menjadi seorang pemuda yang ganteng. Al-Quran menceritakan, dan cerita ini luar biasa Pak, kalau misalnya kita apa namanya, inap-inakan. Ketika perempuan ini, istri daripada raja ini, itu kemudian berkehendak, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika perempuan ini, istri daripada permaisuri ini, itu kemudian mengurung Nabi Yusuf yang ganteng ini di dalam kamarnya, dan Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini menginginkan kepada pemuda ini, wa hamma biha,
Dan Nabi Yusuf pun juga ada terbersit keinginan. Dua orang, satu cantik yang satu ganteng itu, berada di dalam kamar itu. Maka kata Allah, andaikan Nabi Yusuf tidak melihat atau merasakan tanda dari Rabb-nya, dari Tuhannya, maka pasti sejarah sudah berubah. Tetapi Nabi Yusuf itu melihat tanda dari Tuhan, sehingga kemudian dia berlari menuju ke depan pintu. Ketika pintu itu dibuka, ternyata sudah berdiri di sana sang pembesar bersama dengan pembantunya. Apa pertanyaan pertama yang dilakukan oleh istri daripada raja ini yang hendak berbuat mesum kepada pembantunya yang ganteng ini? Dia katakan kepada raja, bagaimana menurut engkau kalau misalnya seorang laki-laki hendak memperkosa atau hendak berbuat mesum kepadaku? Tentulah pasti engkau akan menghukum dia. Sang raja tentu dia bingung, maka berkata pembantunya, perhatikan, coba lihat baju bahagian busuk Nabi Yusuf di bahagian belakang. Kalau misalnya yang robek itu adalah baju Yusuf bahagian depan, maka pasti yang bersalah adalah Nabi Yusuf, karena dia yang berkehendak kepada sang perempuan. Tentu sang perempuan membela diri. Kalau baju Nabi Yusuf yang robek bahagian belakang, berarti Nabi Yusuf melarikan diri ke pintu dan ditarik oleh sang perempuan, kata sang pembantu. Maka dilihatlah baju Nabi Yusuf. Begitu lihat Nabi Yusuf, bajunya yang robek ternyata bahagian belakang. Berarti yang bersalah perempuan, istri sang raja. Tapi siapa yang masuk penjara, Bu? Nabi Yusuf. Jadi sejarah ini, Bu, ini akan senantiasa berulang. Maksudnya, kalau untuk lingkungan istana, lingkungan kerajaan, lingkungan orang penting, kepresidenan, kalau yang bersalah itu rakyat kecil atau bukan, kalau yang benar itu rakyat kecil dan yang bersalah itu pembesar, siapa yang masuk penjara? Pasti rakyat. Itu akan senantiasa terjadi berulang gitu. Kok bisa seperti itu, Ustadz? Karena manusianya sama juga, manusia yang dahulu sampai dengan hari ini sama juga manusianya, keturunan Nabi Adam. Jadi karena manusianya itu sama, ya harap maklum. Kalau suami kita, Bu ya, baru menikah begitu kan, dia melakukan kesalahan kepada kita. Setelah 20 tahun menikah, 25 tahun menikah, melakukan kesalahan yang sama. Kok abang salahnya itu kayak itu terus gitu kan? Ya harap maklum, karena suami kita yang dulu juga suami kita yang hari ini sama. Jadi harap maklum, Bu ya. Maka kemudian Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Maka singkat cerita, ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara itu, beliau bisa menakwilkan, ini ya Allah berikan kepada Nabi Yusuf, bisa menakwilkan dan kemudian mengartikan daripada mimpi. Maka kemudian beliau keluar dari penjara. Kemudian sang raja mengangkat dia untuk menjadi pembesar di kalangan kerajaan. Ketika sang raja meninggal, dia yang menggantikan menjadi raja. Maka dibawalah semua orang tuanya dan saudara-saudara itu dibawa semua dari negeri Palestina sana, kemudian pindah ke negeri Mesir. Begitu sampai di negeri Mesir, setelah berkumpul semuanya, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh, sama seperti juga dengan doa Nabi Ibrahim, sama seperti doa Nabi Muhammad SAW. Doa yang kita bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan sama suami kita yang juga soleh, berkumpul dengan istri kita yang juga solehah, anak-anak kita
yang insya Allah juga soleh dan soleha dikumpul. Maka kemudian setelah beliau wafat, maka kurun berganti kurun, zaman berganti zaman. Bani Israel, keturunan Nabi Yakub yang 12 orang tadi ini, bersama dengan istri beranak pinak. Awalnya Nabi Yusuf berkuasa di sana, tentu orang-orang asli Mesir itu, tentu mereka tidak ingin. Kenapa orang yang merantau dari sana kemudian menjadi raja setelah itu keturunannya tetap menguasai kerajaan Mesir itu? Maka ketika kurun berganti kurun lamanya, jadi jarak antara, kalau Nabi Yusuf itu diperkirakan hidup sekitar 3.000 tahun gitu, atau sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi. Maka kemudian kurun berganti waktu di zaman Nabi Musa. Ketika di zaman Nabi Musa, ternyata mereka kemudian menjadi budak. Jadi kurun berganti zaman. Di masa Nabi Yusuf mereka menjadi para pembesar, di masa Nabi Musa kemudian mereka menjadi budak. Setelah di masa Nabi Musa menjadi budak, dan ini adalah kisah yang sangat panjang tentang Nabi Musa ini, maka Nabi Musa membawa bangsa Bani Israel ini keluar dari negeri Mesir untuk menuju kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu di Palestina. Dan mereka tidak mau masuk ke sana. Tidak mau masuk mereka ke sana. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan tanah itu adalah tanah mereka, apa dasarnya mereka mengatakan tanah mereka hari ini? Karena Nabi mereka memerintahkan untuk masuk ke sana, mereka tidak mau mereka. Sehingga kemudian Allah menghukum mereka itu berputar-putar saja di padang pasir itu selama 40 tahun. Berputar-putar di padang pasir itu tanpa arah tujuan selama 40 tahun. Itu artinya apa? Satu generasi hilang. Kalau misalnya kita ingin memperbaiki sebuah negara, ya kira-kira seperti itulah. Negara kita mau diperbaiki, misalnya satu generasi itu harus hilang gitu. Harus generasi baru yang memperbaiki, yang muncul untuk memimpin gitu. Kalau generasi yang sekarang misalnya nggak bakalan berubah gitu, Pak. Masih seperti itu juga dia tuh. Maka setelah 40 tahun barulah kemudian muncul generasi yang baru sehingga mereka bisa masuk ke Palestina. Di Palestina itu pun setelah kurun berganti kurun dan didatangkan nabi-nabi serta rasul-rasul kepada mereka, mereka pun apa yang mereka lakukan, Bu? Yang mereka lakukan adalah seperti yang kita mohon berlindung kepada Allah, seperti doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Bukan jalan ghairil maghdub, orang-orang yang al-maghdub, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan ad-dhalin, orang yang sesat. Jadi kerjaan mereka itu ketika diutus Nabi kepada mereka, mereka mengingkarinya dan mereka membunuh daripada nabi-nabi itu. Itu tabiat mereka. Didatangkan kepada dia Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu pun dibunuh. Sampai Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam pohon. Pohon itu pun terbelah, maka pohon itu pun digergaji sehingga Nabi Zakaria wafat. Kemudian Nabi Yahya itu juga dibunuh dan dibunuh oleh mereka. Bagaimana Nabi Yahya itu caranya?
mereka mengadakan sayembara. Jadi ada salah seorang penguasa perempuan di masa itu. Nama perempuan ini Salome. Di istilahnya itu kalau zaman sekarang, kalau hal yang buruk-buruk itu istilahnya kan Salome gitu Pak ya. Jadi memang ada Pak, memang perempuan itu namanya Salome. Dan dia mengadakan sayembara untuk membunuh daripada Nabi Yahya. Maka ketika Nabi Yahya itu dibunuh, dipotong Pak kepalanya, dipenggal dan diserahkan kepada perempuan itu. Nabi Isa juga dikejar-kejar untuk dibunuh. Itulah pekerjaan mereka. Maka mereka itu senantiasa adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 100 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit, 100 tahun setelah itu, ternyata mereka itu dalam catatan sejarah itu mereka itu berdiaspora itu. Diaspora itu maksudnya berpencar-pencar tanpa tahu kemana arah. Karena mereka itu kemudian diserbu oleh bangsa Romawi negeri mereka itu, dan mereka terusir. Jadi 100 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti abad pertama Masehi sampai dengan abad kedua Masehi, mereka itu berdiaspora. Bahasanya itu spora bunga. Nah, jadi kalau spora itu kena angin, terbangan. Jadi kalau berterbang kemana-mana tidak tahu arah. Istilahnya untuk orang-orang yang kemudian pergi kemana-mana tidak tahu arah ini, artinya namanya diaspora. Jadi mereka terusir dari sana ketika bangsa Romawi menyerbu daerah mereka. Yaitu kaisarnya Kaisar Titus pada abad ke-70 Masehi. Tahun 70 Masehi. Begitu diserbu, terusirlah mereka. Begitu terusir mereka itu, maka di antara mereka itu kemudian pergi ke daerah Madinah. Nah, inilah asal mula dari pembicaraan kita. Panjang ceritanya Bu, kalau misalnya kita bawakan kepada kisah Nabi Musa, panjang ceritanya. Jadi setelah mereka kemudian pergi menuju ke daerah Madinah, maka itulah sebabnya sampainya orang-orang Yahudi di tanah Madinah. Itu asal muasal orang-orang Yahudi itu sampai di negeri Madinah. Kenapa mereka menuju ke Madinah? Karena mereka membaca di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi terakhir. Dan mereka mengetahui wasmahu, namanya, wasifatahu, sifat-sifat orangnya, wazamanahu, zamannya akan datang itu mereka tahu. Alladzi kunna natawaqqaf, dan kapan nabi itu akan datang mereka tahu. Dan itu ada dalam kitab mereka. Namanya tahu dia. Kalau ibu-ibu cari, bapak-bapak cari di kitab orang Yahudi itu, carinya kan sekarang gampang Pak ya, di Google. Yahudi atau kitab Yahudi yang asli itu kalau masih ada, sekarang ada dirubah-rubah itu. Masih ada itu Pak, nama Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab mereka masih ada tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mereka dengan alasan itulah mereka pergi ke daerah Madinah. Sampailah mereka di Madinah. Berapa lama mereka di Madinah sebelum kedatangan Nabi? Sekitar 350 tahun atau 400 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, jadi ada waktu sekitar 350 sampai 400 tahun. Berarti mereka beranak pinak, berketurunan. Maka setelah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka sudah banyak. Maka ketika mereka sudah banyak ini, barulah kemudian kita membaca daripada sirah Ibnu Hisham itu. Jadi mulainya dari sana. Ketika mereka sudah banyak dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kemudian orang-orang Yahudi ini itu digambarkan dalam kitab sirah itu terdiri dari beberapa suku dan kabilah-kabilah. Yang pertama
Misalnya kabilahnya itu namanya Bani Nadir. Yang kedua Bani Qainuqa. Yang ketiga Bani Khuraizah. Ada lagi yang kecil-kecil Bani Sa'labah. Ada Bani Zuraiqah. Macam-macam. Maka di antara suku-suku ini ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ini kita masuk kepada sirah An-Nabawiyah lagi ini. Begitu Nabi sudah sampai di Madinah, di antara suku-suku ini jumlah rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu yang tercatat di dalam kitab sirah itu sebanyak 65 orang. Ini pemimpin-pemimpin agamanya ini, Pak. Pendetanya, rahib-rahibnya itu sebanyak 65 orang. Kekuatan mereka kalau digabung semua suku itu, mereka mempunyai prajurit tempur itu sampai dengan 2000 orang. Banyak mereka, Pak. Mempunyai kekuatan sampai 2000 pasukan tempur. Maka kemudian di antara suku itu, misalnya suku Bani Nadir. Suku Bani Nadir ini di antara pendeta atau rahibnya yang terkenal itu di antaranya bernama Huyai bin Akhtab dan saudaranya Yasir bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini dan Yasir bin Akhtab ini adalah dua orang yang dikatakan sebagai pemimpin daripada atau ulama daripada agama mereka. Ketika dia mengetahui kedatangan Nabi SAW dari Mekah menuju ke Madinah, dan kemudian Nabi singgah di daerah Kuba, maka di pagi-pagi sekali dua orang pendeta ini keluar dari rumahnya, kemudian menuju ke daerah Kuba. Begitu sampai di daerah Kuba, orang-orang berkerumun di depan Nabi, maka dia juga memperhatikan begitu sosok Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia pulang. Begitu dia pulang, maka dikatakan dia pulang dalam keadaan berjalan seperti berjalannya orang kalah perang. Kalaini kaslanaini, dalam keadaan lelah dan dalam keadaan muka yang bermuram durja seperti orang kalah tempur. Berjalan gontai seperti orang kalah perang, buka baju lusuh begitu kan. Dan begitu sampai di rumah, dua orang ini, adiknya Yasir bin Al-Akhtab ini berkata kepada abangnya, kepada saudaranya Huyai bin Akhtab, dua orang yang sangat memusuhi Nabi ini. Apa kata Yasir bin Al-Akhtab kepada saudaranya? Huwa, apakah dia itu dia? Pertanyaan Yasir kepada saudaranya Huyai bin Akhtab. Apakah benar dia itu adalah Nabi? Huwa. Jawab Huyai, nah, wallahi benar, dia itu adalah Nabi. Bertanya lagi Yasir ini, ata'arifuni wa tasdiquni, apakah engkau itu menetapkan dia? Apakah itu mengenal dia dan menetapkan dia bahwa dia benar-benar adalah Nabi? Nah, benar, dia itu Nabi sesuai dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kata Yasir bin Al-Akhtab ini, kalau begitu bagaimana pendapat dirimu, bagaimana pendirianmu tentang terhadap Nabi ini? Maka kata Huyai Al-Akhtab ini, aku akan tetap memusuhinya selama hidupku. Aku akan tetap memusuhinya selama hidupku. Padahal di tangannya itu ada kitab Taurat, dan mereka mengetahui tentang kedatangan Nabi, zamannya dia diutus, dan peristiwa apa yang akan terjadi ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tertulis di Taurat. Itu di antara pendeta dari Bani Nadir. Kemudian ada lagi
pendeta yang terkenal dari Bani Sa'labah, namanya Abdullah bin Surya, gelarnya Al-Akwar. Orang ini wajahnya, kalau kata ulama itu yang menafsirkan daripada wajah orang ini, mirip dengan Dajjal. Matanya picik sebelah, yang satu lagi tidak. Dan dia, Abdullah bin Surya, yang matanya picik sebelah ini, yang mirip Dajjal ini, dia adalah, kalau bahasa orang sekarang itu, al-lamah. Maksudnya dia ulamanya orang Yahudi itu di daerah Hijaz. Hijaz itu meliputi Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, sampai kepada Oman, sampai kepada Uni Emirat Arab. Itu semuanya Hijaz. Dan Abdullah bin Surya Al-Akwar ini, itu ulamanya orang Yahudi. Kalau dalam Islam ada syekh yang dipanggil, yang sangat-sangat hebat dan jarang sekali. Kalau sudah syekh, ada tulisan di sebelah itu, Al-Allamah. Itu berarti dia ulama yang menguasai, diakui di negeri Hijaz. Jadi sangat-sangat luar biasa keilmuannya. Jarang kita dengar Pak ya. Mungkin syekh ini, syekh itu. Kalau syekh Al-Allamah jarang kita dengar ya. Tapi ada ulama yang seperti itu. Yang ketiga, yang terkenal lagi dari Bani orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Namanya pendeta ini Labid Al-Aqsam. Labid Al-Aqsam. Dialah pendeta Yahudi yang menyihir Nabi SAW dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi. Orang ini, ketika orang-orang Yahudi yang ramai ini itu ingin membunuh Nabi tapi tidak mampu dengan sihir mereka, maka mereka meminta kepada Labid Al-Aqsam untuk menyihir Nabi, karena Labid Al-Aqsam ini adalah penyihir yang sangat hebat dan terkenal di masa itu. Dan satu keluarganya, anak-anaknya itu juga penyihir. Bahkan anak perempuannya justru lebih hebat ilmu sihirnya ketimbang dia. Jadi maaf ya, karena perempuan ini kadang-kadang lebih hebat ilmu sihirnya gitu ketimbang laki-laki gitu. Dan anak perempuannya itu lebih hebat ilmu sihirnya daripada ayahnya Labid Al-Aqsam ini. Maka lewat anak perempuannya inilah disuruh untuk mencari sisir dan rambut Nabi SAW. Apa yang menjadi motif daripada tukang sihir atau Labid Al-Aqsam ini sehingga dia mau menyihir Nabi? Karena orang-orang Yahudi itu mengumpulkan dinar kepada mereka untuk diberikan kepada tukang sihir ini. Jadi tukang sihir itu pada intinya mereka tuh mencari kehidupan dunia sebenarnya Pak. Mereka mencari dinar. Zaman sekarang mencari uang. Itu menjadi mata pencarian untuk mencari uang gitu. Itu kan tukang sihir zaman sekarang itu kayak gitu juga sama di zaman dahulu. Mereka hanya mencari uang gitu. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu membayar kepada dia, maka kemudian dicarilah sisir sama dengan rambut Nabi. Begitu dapat sisir dan rambut Nabi ini jumlahnya 11 helai. Begitu disihir, dimasukkan mayangnya itu daripada bunga kurma yang jantan yang belum dikawinkan sebagai mayangnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Di mana letak sumur ini? Letak sumur ini adalah dekat daripada rumah Nabi. Jadi kalau tukang sihir itu, sihir yang paling hebat, yang paling terberat, sihir itulah sihir yang memakai buhul tersebut. Ada buhul-buhulnya. Buhul itu diambil daripada orang yang mau disihir. Itulah sihir yang paling hebat, sihir yang paling kuat. Jadi ketika rambut dan sisir Nabi itu diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur, maka Nabi pun juga terkena sihir. Tapi yang terkena sihir itu hanyalah bahagian luar daripada fisik Nabi.
Sedangkan keimanan serta dengan adanya wahyu yang turun dan pikiran daripada Nabi itu tidak kena sihir. Fisik beliau yang terkena sihir. Sampai beliau itu ada 3 riwayat mengatakan lamanya beliau sakit terkena sihir itu selama 40 hari. Ada yang mengatakan selama 6 bulan, ada yang mengatakan selama 1 tahun. Diketahuinya ketika beliau itu, Aisyah itu bertanya kepada beliau, kok beliau itu semakin hari semakin lemah gitu. Secara fisik semakin hari semakin lemah. Tidak punya kekuatan begitu. Tentu istri-istrinya juga heran gitu kan. Yang namanya istri kan juga punya kebutuhan Bu ya. Namanya suami istri gitu kan. Tapi kok suaminya tidak punya kekuatan begitu. Oh ya. Kita tambah sedikit lagi. Intinya ketika Nabi kena sihir seperti itu, kemudian Nabi bermohon kepada Allah agar ditunjukkan kenapa beliau itu dalam keadaan lemah. Ya beliau sholat malam, berdoa sampai menjelang fajar, sampai dengan menjelang subuh, sampai kemudian Allah memberikan mimpi kepada beliau bahwasanya beliau kena sihir, dan sihirnya itu ada di sumur yang ditanam dekat rumah beliau. Dan Nabi kemudian dibacakan 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, perlindungan daripada ruqyah untuk sihir. Ayat ini jumlahnya 11, 2 surat ini jumlahnya 11 ayat, sama seperti jumlah rambut Nabi. Setiap 1 ayat dibacakan terbuka 1 ikatannya. Setiap 1 ayat dibacakan terbuka 1 ikatannya. Yang membacakan malaikat Jibril. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar kita tentang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kalau kita ingin mengetahui secara keseluruhan tentang siapa orang Yahudi ini dan panggilan kepada Bani Israel ini, maka kita harus mempelajari supaya lebih utuh pemahaman kita terhadap mereka tentang Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Barangkali demikian Pak ya, kita ada door prize ya, kita adakan door prize. Yang pertama berapa banyak Pak? 6 ya. Berarti dibagi 2 Pak, 3 untuk bapak-bapak dan 3 untuk ibu-ibu. Yang pertama untuk bapak-bapak dahulu. Pada bapak-bapak sebutkan siapa 2 orang nama daripada anak Nabi Yakub. Sebutkan 2 orang nama daripada anak Nabi Yakub. Ya Pak. Benyamin, Yehuda. Ya, Benyamin dan Yehuda. Boleh Pak. Yusuf boleh juga Pak ya. Pertanyaan yang berikutnya, siapa nama orang yang menyihir Nabi di zaman Rasulullah SAW di Madinah? Siapa Pak? Siapa nama tukang sihir Nabi yang menyihir Nabi? Dilempar kepada ibu-ibu, silakan Bu. Labid Al-Asam, itu Pak. Pertanyaan yang ketiga untuk bapak-bapak, berapa jumlah ayat daripada 2 surat, surat Al-Falaq dan An-Nas? Yang mana ya? 11 ayat. Itu sama dengan jumlah daripada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bukan pertanyaannya Bu. Pertanyaan yang untuk ibu-ibu lagi. Ini ya di sana. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Siapa nama Nabi yang diajak oleh perempuan istri raja untuk berbuat mesum? Nabi Yusuf. Siapa nama pendeta Yahudi? Sebutkan salah satu Bu ya.
Siapa nama pendeta Yahudi yang dia itu akan memusuhi Nabi sampai seumur hidupnya? Hah? Siapa, Bu? Kurang tepat. Ya, yang sebelah kanan. Huyai bin Akhtab. Ya, benar. Satu lagi, siapa nama saudaranya, Bu? Saudaranya Huyai bin Akhtab. Yasir bin Akhtab. Dua orang bersaudara. Udah dapat, Bu, ya? Yang di sebelahnya, Pak. Yang di sebelahnya yang angkat pena. Ya. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.